Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Seth Ferry. Malam hari ini bertema pengenalan akan Allah. Mengingat betapa sentralnya peran firman Tuhan dalam proses keselamatan atau proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula, maka hal belajar kebenaran firman Tuhan harus menjadi perjuangan dan usaha kita setiap hari. Menambah pengertian mengenai kebenaran firman Tuhan haruslah dipandang mutlak, harus dialami setiap hari. Seperti makanan yang dikonsumsi setiap hari. Demikian pula dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari harus ada waktu yang disediakan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar firman bisa melalui beberapa sarana, seperti Alkitab, literatur, CD khotbah, internet, radio, dan lain sebagainya. Oleh karena pengertian seseorang mengenai firman menentukan proses menuju kesempurnaan, maka kita harus sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi sumber kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Banyak ajaran sesat yang tidak membawa kepada pertumbuhan rohani yang benar. Tidak semua orang yang berkhotbah menggunakan Alkitab berarti menyampaikan kebenaran. Dalam hal ini harus benar-benar berhati-hati. Pengenalan akan Allah harus bertumbuh seiring dengan usia dan perjalanan waktu hidup kita. Menjadi kehendak Allah agar pengenalan kita akan Allah semakin bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18. Hendaknya kita tidak membiarkan iblis membebani kita dengan berbagai beban, yaitu ikatan kesenangan dunia dan dosa, sehingga kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Harus tetap diingat bahwa pengenalan akan Allah menentukan mutu kehidupan seseorang. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Waktu kita hidup yang kita miliki sangat terbatas. Kita harus menggunakan waktu singkat ini untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, maka semakin tinggi kualitas hidup seseorang dan semakin dirinya diperkenan oleh Allah. Kita harus menjadikan hidup kita ini sebagai perburuan untuk mengenal Allah. Alkitab adalah sarananya. Pengenalan akan Allah ini tertulis dalam Alkitab. Perubahan dunia kekafiran pada abad mula-mula oleh kekristenan adalah hasil pelayanan yang tak kenal lelah dalam kerja keras. Bukan hanya karena pergumulan doa. Dalam hal ini, bukan berarti doa tidak berperan. Doa memiliki tempat tersendiri, ada tempatnya sendiri. Sementara tanggung jawab orang percaya juga memiliki tempatnya. Keduanya harus berjalan seiring. Dalam sejarah dapat dijumpai bahwa setiap perubahan hampir selalu melalui mekanisme proses hasil perjuangan individu-individu. Bukan sesuatu yang instan atau mendadak. Suatu bangsa tidak akan bertobat dan mengalami pembaharuan atau perubahan kalau hanya didoakan. Tetapi juga harus digarami
oleh orang percaya yang bekerja keras memberi sepenuh hidupnya bagi Tuhan. Belajar firman Tuhan tidak boleh hanya ketika ada waktu kosong, tetapi harus disediakan sebagai hal yang sangat penting, bahkan dipandang mutlak. Akibat dari kehidupan orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan memang baru dirasakan setelah beberapa belas atau beberapa puluh tahun kemudian. Karena hal ini, banyak orang merasa bahwa sikap pengabaian atau mengabaikan firman Tuhan seakan-akan tidak berakibat fatal. Bila ada acara-acara di mana firman Tuhan diajarkan, seperti dalam kebaktian hari Minggu, dalam persekutuan doa, dalam pendalaman Alkitab, atau seminar-seminar rohani, seharusnya itu menjadi momentum berharga yang harus dihadiri. Biaya dan kelelahan yang dikorbankan tidak ada artinya dibanding dengan berkat kekal yang diperoleh nanti. Kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya sarana untuk mengubah cara berpikir seseorang. Perubahan tersebut bukan saja mengubah seseorang menjadi baik, melainkan memancarkan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Inilah transformasi dalam kehidupan orang percaya. Perubahan ini mengakibatkan perubahan arah hidup. Ini lebih dari perubahan moral. Perubahan ini menyangkut pola berpikir dan segala filosofinya. Ini berarti perubahan sikap hati atau sikap batin. Perubahan pola berpikir ini sejajar dengan pertobatan, atau pertobatan pada dasarnya adalah perubahan pola berpikir. Pertobatan bukan sekedar perubahan moral baru, melainkan arah hidup yang diubah. Arah hidup yang tadinya berorientasi atau tertuju kepada hal-hal duniawi, hal-hal materi, berpindah ke dalam kerajaan Allah atau hal-hal yang menyangkut tentang surga. Transformasi yang terjadi dalam diri seseorang akan membuka pikiran dan kesadarannya, sehingga dapat menghayati dari mana ia datang dan kemana ia akan pergi. Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai dengan ke-11. Bagi orang percaya, transformasi menyadarkan bahwa ia bukan berasal dari dunia ini. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat berjuang. Tuhan memberkati.